Halo, perkenalkan nama saya Reina Sulgracia Lumi, NIM 2014-2011-96, kelas 4, semester 7, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Aceh Manado. Dengan mata kuliah Manajemen Keperawatan, dosen pengampu Nur Samuel Kumayas Eskap MKes. Saat ini saya akan membacakan materi mengenai actuating, controlling, dan evaluasi. Saat ini kita masuk pada definisi. Yang pertama, actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Kedua, controlling adalah suatu istilah manajemen yang mengandung 3 pengertian, yaitu pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan ketiga, manajemen sebagai suatu seni atau art dan sebagai suatu ilmu. Ketiga, evaluasi. Menurut Wilkinson 2007, secara umum evaluasi diartikan sebagai proses yang disengaja dan sistematik di mana penilaian dibuat mengenai kualitas, nilai atau kelayakan dari sesuai dengan membandingkan pada kriteria yang diidentifikasi atau standar sebelumnya. Fungsi-fungsi actuating, controlling, dan evaluasi. Yang pertama, actuating. 1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Controlling. Yang pertama, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisian penyimpangan-penyimpangan. Ketiga, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Evaluasi. Yang pertama, menentukan perkembangan kesehatan klien. Kedua, menilai pelaksanaan asuhan keperawatan. Ketiga, sebagai umpan balik untuk memperbaiki mutu. Keempat, menunjang tanggung gugat dan tanggung jawab. Cara pelaksanaan actuating. Yang pertama, orientasi. 2. Perintah. Ketiga, delegasi wewenang. 5 faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan actuating. Yang pertama, faktor pendukung. Kedua, sikap dan moral. Ketiga, tata hubungan. Keempat, perangsangan. Dan kelima, disiplin. Manfaat pengawasan controlling. 1. Dapat mengetahui sejauh mana program sudah dilakukan oleh staf, apakah sesuai dengan standar atau rencana kerja, apakah sumber daya telah digunakan sesuai dengan yang ditetapkan. 2. Dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 3. Dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan sebagai efisien. 4. Dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Kelima, dapat mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan, dipromosikan, atau diberikan pelatihan lanjutan. Proses pengawasan controlling. Yang pertama, mengukur hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh staf atau organisasi. Kedua, membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tolak ukur. Ketiga, memperbaiki penyimpangan-penyimpangan. Objek pengawasan controlling. Pertama, objek yang mengangkut kuantitas dan kualitas barang. Kedua, keuangan. 3. Pelaksanaan program di lapangan. 4. Objek yang bersifat strategis. 5. Pelaksanaan kerjasama dengan sektor lain yang terkait. 5 komponen evaluasi. 1. Menentukan kriteria, standar praktik, dan pertanyaan evaluatif. Kedua,
mengumpulkan data mengenai status kesehatan klien yang baru terjadi. 3. Menganalisis dan membandingkan data terhadap kriteria dan standar. 4. Merangkum hasil dan membuat kesimpulan. Kelima, melaksanakan intervensi yang sesuai berdasarkan kesimpulan.